selamat datang di podcast Pinky Talks No Filter. Jangan lupa nanti editor kasih sound effect ya waktu gini-gini, ting 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 gitu. Ayo ulang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pinky Talks No Filter. Halo, dengan aku Ajeng dan Aku Eve. Aku dari Prodi PGSD dan Eve dari Sistem Informasi. Oke, Eve gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Kalau Kak Ajeng sendiri gimana? Alhamdulillah, walaupun agak burnout sedikit ya kuliahnya, tapi bisa lah, bisa yuk. Sekarang kita ini ada apa ya yang baru ya? Kalian ada yang nyadar gak sih hari ini? Dari kostum kita berdua, mungkin ada apa tuh? Ada apa tuh? Kalian ada yang nyadar gak sih hari ini kita podcastnya lahir kembali jadi Pinky Talks. Kenapa sih kita sekarang ganti nama jadi Pinky Talks, Eve? Kenapa tuh Kak? Kita ganti nama jadi Pinky Talks itu karena kita adalah cewek-cewek Pinky yang nantinya podcast ini juga akan dibawakan dengan ceria seperti warna dari background kita kali ini gitu guys. Nah, kedepannya podcast ini nanti nggak hanya bahas soal kuliah aja, tetapi juga bisa gosip-gosip mungkin atau Horor. Iya, kalau kalian suka horor nanti bakalan kita bahas tentang horor juga. Kalian nanti juga bisa kontribusi cerita kalian bisa kirim cerita kalian di link yang ada di sosial medianya UKM UMK Broadcasting. Di bawah ini ya, nanti editor dimasukin ya. Itu. Nah, kita tadi udah ngomong panjang lebar, kalian ada yang nyadar gak sih kita ini lagi ngapain? Dari kostum kita berdua. Dari kostum kita nih ya. Evena, ini jadi apa sih? Aku jadi anak SMA Kak sekarang. Jadi Agit ya kayaknya. Nih aku liatin ya. Kelihatan gak sih kamera? Agit hits nih. Waduh. Kalau aku sekarang, Jadi apa tuh Kak? kalau aku sekarang, karena aku dari Prodi PGSD nih, aku sekarang cosplay jadi guru. Guru kita nih. Nah, kita hari ini cosplay jadi guru dan murid nih. Kenapa sih, mau bahas apa sih hari ini? Udah ada yang bisa nebak apa belum? Ada yang bisa nebak gak sih hari ini kita mau bahas apa? Nah, topik hari ini yaitu karena kita kemarin udah merayakan Hari Pendidikan Nasional, jadi topik podcast kita kali ini adalah pendidikan dari kacamata perempuan. Gimana nih Eve kuliahnya sepanjang semester ini? Ini Eve semester berapa ya? Aku semester 4 Kak. Oh gitu, masih baru tengah-tengah ya. Ajeng semester Kalau berapa? aku udah agak tua ya, aku semester 6, bentar lagi nih. Semoga ya. Semoga dilancarkan. Amin. Ya Allah, amin. Lagi burnout sedikit sih soal tugas-tugas, tapi ya insya Allah deh nanti bisa selesai. Amin. Oke, kalau Eve ini kuliahnya sambil kerja apa ngabis kuliah aja nggak ada waktu buat kerja? Kalau aku sih kuliah aja sih Kak, gitu. nggak kerja karena selain aku dilarang sama orang tuaku untuk kerja, jadi ya udah aku kuliah aja. Terus aku juga ikut UKM broadcasting. Di broadcasting juga udah sibuk ya. Iya. Kita produktif banget guys di broadcasting. Ada lomba, prokjanya juga banyak. Termasuk ini guys, podcast kita ini adalah salah satu prokja dari UKM UMK Broadcasting. Terima kasih ya. Terus kalau Eve penting nggak sih kuliah itu menurut Eve kira-kira? Sangat penting sih Kak, karena kuliah itu adalah salah satu kayak privilege ya kan, karena nggak semua orang itu bisa kuliah. Jadi kita memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin gitu. Tuh, kalau aku juga sependapat sih sama Eve, karena menurut aku kuliah itu adalah berkat ya yang sangat
sangat besar yang diberikan kepada aku gitu untuk kuliah. Apalagi di kuliah ini juga aku ketemu orang-orang hebat yang juga bisa membentuk pemikiran-pemikiran hebat yang nantinya bisa aku terapin nih di luar kuliah. Mungkin nanti di pekerjaan atau gimana gitu. Terus kalau setelah kuliah nih rencananya Eve mau lanjut S2 apa kerja dulu apa stop deh udah capek kuliah ya ampun stop dulu setahun apa 2 tahun gitu. Kalau aku semisal ada kesempatan aku akan insya Allah ya Kak lanjut S2 kalau emang ada kesempatan dan ada dananya juga. Iya, semua orang kayaknya kayak gitu nggak sih? Iya. Aku pun kayak gitu sih kalau ada dananya, kalau ada kesempatannya Pasti akan gas. diambil. Iya betul. Tapi menurutku juga kuliah ini nggak melulu soal cari ilmu sih. Karena kalau kita setelah kuliah itu outputnya bukan hanya untuk cari kerja, tetapi cari pengalaman, cari insight baru, juga membentuk pribadi dan pemikiran kita ya nggak sih? Aku setuju banget Kak sama kamu. Terus kalau menurut Eve nih, sekarang kan banyak ya perempuan yang berdaya gitu, yang mementingkan pendidikannya. Tetapi juga kadang di Indonesia mungkin ya di pelosok-pelosok itu lebih ada stereotip gini. Ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi yang nantinya juga bakalan di dapur, di kasur, gitu nikah, ya kan? Menurut Eve gimana sih tentang stereotip itu? Kalau menurutku itu ya udah biarin aja orang-orang berpendapat seperti itu. Yang penting kan kita emang ujungnya di rumah, saya di dapur, tapi kan siapa tahu dapur kita berbeda gitu ya Kak. Dapurnya beda nih guys, kompor tanam apa? Iya, itu Ya ampun. masuk. Merek kulkasnya apa? Sharp apa Snack? Kan beda ya guys. Iya, yang itu kaca apa pintu kacanya gitu. Jadi transparan ya Kak. Jadi menurutku stereotip tentang wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Menurutku itu udah nggak relevan ya di zaman sekarang ya. Betul Bang. Terus sekarang juga karena banyak perempuan yang sudah sadar akan potensi dirinya. Terus perempuan juga banyak yang mengejar cita-citanya sekarang nih. Tapi juga kadang dari sesama perempuan sih biasanya ngapain sih seambisius itu buat ngejar cita-citanya, buat sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai luar negeri. Kenapa sih? Tetapi kadang juga kalau laki-laki yang ngelakuin itu ya, kadang disanjung-sanjung, ya ampun hebat banget, ya S2 karirnya bagus. Tapi kalau cewek mesti selalu dikomentarin ya. Iya nggak sih? Kenapa sih stereotip kayak gitu, kayak standarnya tuh masih ada di Indonesia? Padahal sesama cewek kan harusnya kita saling support ya Kak. Betul. Tapi kadang tuh di medsos gitu aku nggak tahu sih pola pikir sesama cewek itu kenapa mereka selalu saling menjatuhkan padahal sesama cewek gitu. Mungkin sekarang pola pikirnya perlu diubah nggak sih? Kita wanita yang nantinya bakal bentuk generasi nih. Kita kan pembentuk generasi selanjutnya ya, para calon mamah-mamah ini. Kenapa kita nggak membentuk pikiran kita setinggi mungkin, seluas mungkin untuk mengajar anak kita? Walaupun nantinya kita nggak jadi wanita karir, mungkin jadi full time mom atau di rumah aja, tapi kan nanti pemikiran anak kita juga beda. Iya, kita bisa mengajarkan anak kan karena ibu itu sekolah pertama untuk anak. Betul sekali. Nah, kalau Eva tadi jurusannya sistem informasi ya. Dulu Eva ini milih sistem informasi itu keinginan sendiri, apalagi di UMK ini keinginan sendiri atau ya sebenarnya sih ikut orang tua. Iya, ikut orang tua. Gimana Eva? Aku sebenarnya pengen sendiri dan orang tua aku juga menyetujui itu gitu loh. Awalnya itu aku ngeliat, aku sedikit bercerita boleh gak sih Kak? Boleh dong. Yuk. Dulu tuh ayah aku juga ambilnya itu TI, teknik informatika. Nah jadinya tuh aku ngelihat ayahku itu kayak, kok keren ya, inspirasi gitu. Ya. Terus waktu kuliah inilah aku pengen ambil TI, tapi kata ayahku itu TI agak berat karena gitu. kalau untuk cewek gitu. Terus
ya udahlah, karena ada sistem informasi, akhirnya aku pindahlah ke sistem informasi yang masih berbau TI juga gitu. Oh gitu. Terus pilihannya jatuh ke Universitas Muria Kudus gitu. Kalau aku sebenarnya ya guys, jurusan PGSD ini sebenarnya disclaimer ini bukan keinginan aku sendiri. Ya, kenapa tuh Kak? Sebenarnya dulu waktu SMA, apalagi aku di SMA negeri ya, dulu itu ada SNBP gitu. Nah, aku dulu eligible, tapi aku kan sukanya sains gitu kan. Aku pengennya tuh yang berbau eksperimen gitu. Dulu aku ambilnya farmasi sama teknologi pangan di PTN. Tapi karena nggak lolos, terus akhirnya ambil PGSD UMK. Tapi menurutku PGSD UMK ini juga ngajarin, iya bagus, akreditasinya juga bagus sih sekarang udah. Dan menurutku ini ilmunya tuh malah lebih berdampak di aku gitu. Karena di PGSD UMK ini juga selain mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi guru yang profesional, itu juga kita itu mendapat insight baru bagaimana cara memahami anak, termasuk psikologisnya anak. Nah, itu ilmu itu menurutku nanti berguna banget sih jika aku nanti punya anak itu. Itu guys, jadi sedikit cerita flashback waktu SMA ya. Nah, kalau Eve waktu SMA dulu, Eve SMA apa? Aku MA. Oh, MA. Madrasah Aliyah. Waktu MA dulu, Eve itu tipe murid yang ambis apa murid yang aktif gitu? Enggak sih Kak, aku di MA dulu itu ya udah kayak Sekolah pulang, sekolah aja, kayak berangkat pulang. Aku bahkan nggak ikut apa Ekskul. OSIS, Gitu. ekskul atau OSIS gitu. Jadi ya udah kayak berangkat pulang gitu. Absen ya, yang penting pelajaran masuk, catatan masuk gitu. Kalau Kak Ajak gimana? Kalau aku dulu karena aku kebagian COVID ya 2 tahun kelas 10, 11. Jadi waktu kelas 12 waktu udah full time di sekolah aku menggila banget sih di sekolah. Aku ikut ekskul, ikut ini itu, ikut lomba. Jadi ya dulu gitu sih. Dulu aku ekskulnya itu ikut dance. Jadi dulu selain ngambis sekolah ya, terutama aku dulu dance juga. Dulu pernah yang paling aku ingat itu ketika mau ikut DBL kayak lomba basket tapi ada dance-nya gitu. Kalau sekarang namanya kayaknya UBS Dance deh. Nah itu aku paling seneng karena waktu jam pelajaran itu aku dapat dispen. Jadi nggak ikut mata pelajaran matematikanya Bu Puji. Maaf ya Bu Puji kalau nonton. Dulu itu Bu Puji guru matematikaku yang galak banget. Tapi menurutku beliau hebat sih, guru yang hebat. Nah, dulu aku seneng banget kalau dapat dispen mata pelajarannya Bu Puji untuk latihan. Berarti kamu itu dong pintar ngedance. Iya sih bisa dibilang begitu. Sekarang udah nggak pernah bisa ya. dipraktekkan. Aduh, tidak. Nah itu selain itu juga kayaknya itu aja sih. Tapi kalau Eve dulu waktu di MA pernah rebel nggak sih kayak ada nakal-nakalnya gitu nggak? Menurutku aku enggak sih Kak, karena peraturan di MA aku di madrasah aku Ketat banget. Sangat ketat. Dan kayak apa ya, dikit-dikit tuh dikaitan sama agama gitu loh Kak. Sama hadis. Jadinya mau ini tuh langsung guruku ada hadisnya, Aduh, gitu. Berat. Gitu. Jadi ya udahlah, aku seperti bocah lugu aja. Iya, lugu, mohon maaf. Beda banget ya. Aku dulu malah pernah sih sekali karena ya itu tadi udah 2 tahun di rumah nggak menikmati masa SMA yang katanya kalau masa SMA kan masa yang nggak pernah keulang lagi gitu kan. Aku pernah sekali guys waktu kelas meeting di setelah UAS kayaknya. Aku pernah walk out waktu event kayak lomba-lomba gitu, biasanya kelas meeting kan lomba. Aku walk out sama teman aku. Terus di grup WA itu guruku bilang, yang walk out hari ini Ajeng gitu. Ya ampun, untungnya nggak ada surat masuk ke orang tua. Tapi gitu. kena ke BK nggak? Enggak sih, untungnya enggak. Itu aja sih aku waktu SMA. Seru ya Kak kamu kayaknya? Iya, lumayan.
kita kayaknya agak jomplang gitu ya. Iya ya. Wow gitu. Sedangkan Iya sih. aku kayak ya udah gitu-gitu aja. Tapi jangan ditiru ya guys, rebel-rebelnya anak SMA. Jadilah anak SMA yang patuh seperti Eve aja. nggak patuh-patuh banget sih Kak sebenarnya. Iya. Terus ngomong-ngomong sekarang perempuan yang berdampak. Sekarang di media sosial kan juga banyak influencer yang berprestasi gitu Eve. Terutama yang perempuannya. Nah, kalau Eve melihat itu semua kayak gimana sih? Pemikirannya, kayak pendapatnya tentang perempuan yang sekarang udah lebih pede nih nunjukin prestasinya apalagi di medsos. Malah kayak gitu tuh bagus. Jadi perempuan itu udah berani untuk speak up atau betul. udah berani menyuarakan dirinya gitu atau tentang apa gitu yang tidak sesuai dengan keadaan atau tidak yang menyimpang. Jadi gitu, Kak. bisa menginspirasi wanita-wanita lain ya. Gitu. Kalau di media sosial biasanya Eve paling terinspirasi sama siapa? Siapa ya Kak? Aku sih nggak ada yang sampai menginspirasi. Pokoknya aku apa yang lewat di FYP TikTokku ya aku lihat gitu. Kalau Kak Ajeng Kalau aku itu sih, kalian tahu nggak Safiera yang dia dari SMA itu dapat beasiswa di Korea? Oh yang ikut COC itu Iya, ya? yang ikut COC itu menurutku dia sangat menginspirasi aku banget sih, jujur. Karena dia masih remaja tapi bisa berpikiran untuk melakukan hal yang sebesar itu untuk dirinya, apalagi untuk pendidikannya gitu. Terus kemudian setelah SMA dia juga lulus dan dapat beasiswa di KAIS, institut yang sains gitu loh di Korea, yang top one-nya Korea. Menurutku itu keren banget sih kayak gitu. Jadi perempuan yang menyuarakan itu prestasinya di media sosial itu juga ternyata bisa menginspirasi orang banyak dan bisa membuat orang banyak, terutama wanita-wanita itu untuk mau jadi seperti dia gitu kan. Tapi terkadang tuh ada perempuan yang mikirnya ya apa sih kayak gitu aja dipublish gitu. Iya. Dia insecure gak sih kayak gitu. Tapi menurutku sifat insecure itu harus dihilangin gak sih? Padahal kan kalau kita menyuarakan apa yang kayak kita berbagi pengalaman kan kita niatnya biar orang itu bisa niru kayak kita gitu, biar semangat. Betul. Kenapa sih guys insecure gitu? Kalau kita semua nih orang Indonesia nanti wanita-wanitanya berpikiran yang sama untuk mencapai cita-citanya setinggi mungkin untuk mengupgrade dirinya, pasti Indonesia lebih baik nggak sih? Ya, lebih maju. Kan? Lebih maju pemikirannya. Ya. Stop lah trap mentality guys. Ya, jangan judge gitu Just guys. mental, no. Benar. Nah, menurutku jadi wanita yang bisa melawan stereotip dan belenggu dari ketradisionalan pemikiran itu adalah wanita yang gimana ya, keberaniannya tuh perlu diapresiasi sih menurutku. Hebat. Jadi sekarang wadah untuk menyuarakan itu juga banyak ya, mulai dari sosial media, terus seminar-seminar itu. Iya. Jadi sekarang kita nggak perlu merasa terkucilkan, jadi wanita nggak perlu merasa kecil guys gitu. Terus kalau Eve biasanya waktu lagi capek-capeknya ngerjain tugas tapi lihat teman-teman kok mereka udah selesai ya, terus misal ada temen yang kok temanku yang ini udah sukses ya, juara lomba terus, aku stuck aja di sini, gimana menurut Eve kali itu? Aku biasanya emang gitu Kak. Oh gitu, iya. Ya ampun, terus cara mengatasinya gimana? Tapi kalau setelah aku pikir Kak, aku selalu mikir kayak gitu, juga nggak, aku tetap stuck di situ gitu loh. Aku nggak maju-maju. Jadi mereka dia bisa seperti itu ya, aku juga harus bisa seperti itu. Gimana caranya gitu? Pasti kan mereka juga di balik layar itu kan berjuang, belajar gitu. Jadi aku ya udah aku belajar, aku yaudahin ini ya diriku sendiri. Gitu. This is me ya. Yang penting pede aja dulu. Kalau aku juga sepakat sih sama Eve. Kadang-kadang juga kita ada sih ngerasa insecure. Tapi gimana balik lagi sama diri kita sendiri. Kita bisa nggak sih ngelawan insecure yang ada dalam diri kita? Kita bisa nggak sih? Kita mau nggak sih untuk maju gitu? Iya betul. Kalau kita
merenung di kamar mikirin itu aja, kapan kita suksesnya ya kan? Bener Kak. Betul. Jadi Banget. keep positive in your mind, guys. Terus setiap proses orang juga beda-beda ya kan. Benar. Terus Eve pernah nggak sih punya temen yang malah, janganlah kayak ngerjain tugas misal, janganlah cepet-cepet ngerjain tugas, deadline-nya masih lama gitu. Oh gitu. Pernah nggak punya temen kayak gitu? Waktu di kuliah ini ya Kak, alhamdulillah lingkunganku yang sekarang ya kalau ada tugas ya udah dikerjain gitu. Jadi alhamdulillahnya kan kadang ini ya kita jadi terbawa arus sama lingkungan sekitar kita. Betul. Jadi alhamdulillahnya lingkungan aku juga positif, yang positif aja, jadinya aku ya kebawa ikon positif juga. Aku ngerjain gitu. tugas tepat waktu. Jadi lingkungan juga penting banget Iya, ya. mempengaruhi. Oke guys, sekarang kita ada games ya Kak, kayaknya. Ada permainan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Waduh, seru teman-teman banget yang nih. udah disiapin tim di belakang kita. Di balik layar. Kira-kira permainannya kayak apa nih? Kak, Apa ya? Timnya lagi dengerin musik guys. Iya, ini siapa dulu yang jawab? Apa kita shoot? sweet aja. Boleh. Apa gunting batu kertas kah? Gunting batu kertas boleh. Oke. Yang apa nih? Yang menang nanya dulu. Oke. Yang kalah jawab. Yang kalah jawab dulu gitu. Satu, 1, 2, 3. Gunting batu kertas. Ya sama Gunting batu kertas. Iya, aku dulu ya berarti. Berarti aku jawab dulu. Aku yang jawab, kamu yang tanya sesuai ini. Oh gitu. Oke. Iya. Kak, ini langsung aja dijawab nih. Pilih mana, Eve? Belajar di perpustakaan yang tenang atau study date di cafe sambil dengerin lagu? Ayo. Aduh, jujur, dua-duanya aku belum pernah, guys. Oh iya. Masa sih? Eve udah punya someone belum? Ya ada lah, tapi lah ada. jangan dibawa ke Ada lah. sini. Oh jadi, tapi lebih biasanya Eve kalau belajar itu lebih kayak gimana? Aku lebih suka di kamar. Pokoknya aku lebih suka di kamar sambil dengerin musik lah di YouTube. Tapi kalau aku kadang tuh kan dengerin musik ya Kak. Tapi tiba-tiba aku kayak pengen fokus. Terus aku itu matiin lagunya. Itu menurutmu berpengaruh nggak sih Kak? Apa sama aja kalau di kamu? Kalau aku ya, biasanya juga sama sih di kamar. Biasanya aku jam 11 sampai jam 3 guys. Fokus time-nya itu jam segitu. Sama sih. Sambil dengerin lagu. Kalau ngantuk, dengerinnya DJ biar gak ngantuk. Iya. Tapi kalau study date, jujur ya guys, aku belum pernah study date juga. Belum ada papi nih. Waduh, siapa yang mau nih? Jujur, terakhir putus itu sama Ari-Ariku sendiri 20 tahun yang lalu. Jadi, Kamu sama berondong. Brondong. Putus sama Ari-Ariku. Oh, Jadi belum ada sama adik-adik. belum ada papinya guys. Sun ya mungkin ya. Kalau di kafe sih biasanya iya sih, sepulang kuliah itu melipir ke kafe bentar gitu cari kopi. Tapi aku kayaknya kalau di kafe gak bisa deh Kak. Kayak kalau- Rame gitu ya. Selain rame, terus kan pasti kita pesen minum atau cemilan atau makan ya. Jadi ke distract gitu. Oh, loh. gitu. Makan dulu Malah ke gitu. distract ya. Oh gitu. Oke, next Kak. Next. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang Eve nih yang tanya aku. Nah, menurut bentar guys. Error. Oke. Menurut Kak Ajeng, kenapa sih masih ada anggapan perempuan nggak perlu sekolah tinggi? Waduh, pertanyaan yang berat banget ya. Kenapa masih ada anggapan cewek gak perlu sekolah tinggi? Yang pertama itu lingkungan sih guys. Biasanya kalau aku ya, karena aku juga hidupnya di pinggiran, gak di kota-kota amat. Itu biasanya dari keluarga, kalau nggak tetangga. Ngapain sih ambil jurusan ini? Biasanya kalau aku PGSD, kamu emang serius jadi guru gitu? Emang gajinya berapa guru sekarang gitu kan? Bener. Nah, biasanya itu pertama yang mempengaruhi itu dari orang-orang terdekat kita. Jadi kalau support sistem kita udah bagus, udah ada, pasti kita gas aja nggak sih buat mencapai pendidikan kita. Terus kalau
sekolah tinggi ya, kalau dari keluarga aku sih malah support banget ya kalau untuk sekolah. Kalau bisa malah S2, iya. Gitu. Kalau Eve gimana di lingkungannya? Sama sih Kak, alhamdulillah lingkungan keluarga aku juga sangat support untuk kuliah. Tapi terkait dengan yang guru-guru tadi, kenapa orang-orang beranggapan guru itu kayak diremehin gitu Kak? Padahal kan kita pintar, kita sekolah juga betul. dari guru gitu loh Kak. Betul. Jujur ya guys, sekolah pendidikan itu, kuliah pendidikan itu capeknya minta ampun. Iya, nggak segampang yang apa dipikirin. Tapi kalau menurutku stereotip itu datang karena dulu zaman-zaman yang gen boomer itu PNS itu dianggap tinggi gak sih? Kayak jadi PNS aja gitu. Tapi sekarang setelah zaman berubah ke teknologi, PNS sekarang tuh malah jadi ngapain sih jadi PNS gitu, apalagi jadi guru. Karena juga sekarang guru tuh masuknya susah banget guys, jujur. Kita harus sekolah lagi untuk PPG dan nanti untuk CPNS-nya juga susahnya minta ampun. Jadi sekarang agak diremehin sih. Semangat ya Kak Ajeng. Semangat untuk membentuk generasi bangsa ini walaupun tidak dihargai. Dihargain kok. Boleh Selanjutnya ini giliran aku ya yang jawab. ya aku yang nanya. Agak sedikit itu ya Kak. Iya. Mungkin dibalik lagi. Ini nggak mau dibacain kayaknya. Kita udahan aja nggak sih? Jangan oh iya dong, udah Kak. udah muncul guys, gak jadi. Aduh. Eve, pilih mana? Punya karir tinggi tapi sering ditanya kapan nikahnya, atau jadi ibu rumah tangga yang sering ditanya, kok kamu nggak kerja sih? Sebenarnya nggak bisa langsung jawab salah satu ya Kak. Karena tiap perempuan kan berbeda-beda. Betul, goalsnya beda ya. Iya benar. Nah terus apa namanya, karir tinggi tapi ditanya kapan nikah, ya nggak masalah juga. Yang penting mah karir aku tinggi gitu ya nggak sih Kak? Betul, yang penting jadi anti rich guys. Iya betul, aku sukses gitu. Kalau jadi ibu rumah tangga tapi sering ditanya kok gak kerja, berarti ya emang suaminya nyuruh kita di rumah gitu. Suaminya ya, Kak? provider. Yes. Siapa nih yang di sini punya suami provider, mau nggak? Aduh. Oke, Oh, iya, aku juga amin mau ya, Kak. Boleh, Iya. boleh. Tapi kalau aku sih punya karir tinggi tapi sering ditanya kapan nikah atau nggak kerja, jadi ibu rumah tangga tapi nggak kerja, pilihan yang susah sih. Iya kan Kak, benar. Iya, ini tergantung kita ngelakuinnya di umur berapa nggak sih? Kalau kita ini kan masih awal 20-an. Eva umur berapa sekarang? 20 tahun pas. Oh iya. Kamu berapa? Soon 21. Oh, berarti kita masih sepantaran. Seumuran ya. Iya. Kalau sekarang kita awal 20-an, pasti mikirnya karir dulu nggak sih? Oh, ya. Iya kan? Beda lagi nanti kalau kita udah di akhir 20-an mau ke 30, pasti mikirnya kepengen jadi ibu yang Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga yang full time untuk ngurusin anaknya nggak sih? Tapi dengan syarat ada papine ya guys. Papine yang provider. Kalau nggak ya susah. Tapi kalau misal karir kita udah tinggi, biasanya tuh ya jodoh datang sendiri. Dan Iya, betul. katanya kan cerminan dari diri sendiri ya. Betul. Jadinya insya Allah itulah. Jadi kiatnya ya guys, kita kejar karir dulu tinggi-tinggi, nanti di atas ketemu jodohnya. Iya. Tiba-tiba jatuh Kak. Blus. Gitu. Next. So, Oke. nah, pernah nggak sih Kak Ajeng itu merasa insecure karena lihat pencapaian orang lain di medsos? Jujur, kalau untuk sekarang enggak. Tapi kalau dulu waktu aku SMA itu banget sih, insecure banget. Karena kan dulu teman-temanku waktu lolos PTN itu pada buat JJPTN ya. Kalian itu enggak
lihat tren-tren itu nggak? Iya, yang Jadi dulu aku tuh ngedown banget ketika teman-temanku posting JJPTN-nya itu pakai almet yang keren-keren gitu. Aku tapi sekarang udah berdamai. iya udah berdamai guys. Alhamdulillah. Iya, terus juga teman-temanku juga banyak yang akselerasi dulu di kedokteran dan sebagainya. Jadi kayak ya ampun, ini aku tidak layak kah? Apakah aku ini tertinggal sangat kah gitu. Jadi sempet guys untuk insecure, tapi sekarang let it flow aja, semuanya baik-baik aja kok ternyata. Katanya juga nggak seburuk itu ya kan? Iya betul. Ayo Kak, next pertanyaan selanjutnya. Eve, kalau kamu bisa ngulang masa sekolah, balik lagi nih yang tadi. Aduh. Ada nggak sih pelajaran atau skill yang pengen kamu dalamin gara-gara ngerasa kok sekarang ini ternyata penting banget ya buat kita sebagai wanita, tapi kok nggak diajarin kayak gitu. Kira-kira ada nggak, Ve? Nah, berhubung dulu kan aku MA ya Kak, dan sekarang aku itu ke sistem informasi, jadi agak sedikit jomplang ya. Iya, Dan betul. di MA itu aku itu benar-benar nggak pernah terjun atau itu belajar teknologi sama sekali. gitu. Ya apa-apa ya itu agama, hadis, Iya, betul. saraf, nahwu. Waduh, berat kayaknya. Terus apa fikih kayak gitu-gitu. Nah, setelah aku di prodi sistem informasi ini, aku ngerasa kok gini ya, kayaknya aku gak bisa deh. Ini dunia yang berbeda gitu kan. Terus kalau apa namanya kok ini penting banget itu kayaknya itu deh pelajaran cara bertahan hidup. Oh gitu, malah pelajaran yang di luar konteks pendidikan yang lebih penting menurut iya. Eve. Kayak cara kita disiplin, cara kita speak up tadi yang udah kita bahas itu Kak, gimana cara kita menyuarakan hak kita gitu. Kalau menurut Kak Ajeng? Kalau aku, karena dulu aku paling males ya untuk ikut pelajaran olahraga, karena kayak lengket, capek gitu. Aku enaknya ngadem di kelas ASEAN gitu. Kayak males banget olahraga. Tapi sekarang masuk usia 20-an kayak jompo ya. Kenapa dulu gak rutin olahraga? Kalau sekarang dipaksa olahraga pun kayak sakit semua badannya. Jadi kenapa dari dulu gak mulai sedikit-sedikit buat mau olahraga gitu? Kalau Berarti aku sekarang Kak Ajeng kayak ya nggak pernah lari atau olahraga apapun itu. jujur nggak pernah ya guys, paling naik turun gedung L yang nggak ada liftnya, nah itu udah aku anggap olahraga itu. Iya. Itu Bisa udah. sih, bisa. Next question, ada lagi? Ini aku yang nanya. Gimana cara Kak Ajeng sebagai perempuan itu saling support di lingkungan pendidikan? Waduh, pertanyaan yang sangat berat. Waduh, kenapa? Karena di aku dan teman-temanku di prodi pendidikan ya guys, terutama di PGSD, tentunya kita mempunyai latar belakang dan masalah yang sama. Jadi support system antara kita dan teman-temanku itu ngerasa itu penyemangat aku sih di kuliah, karena tugasnya banyak, medianya, buatnya juga banyak. Jadi kita saling, kamu hari ini buat apa ya? Kalau aku gini, kira-kira nanti bisa nggak ya untuk diterapin di sekolah? Paling kayak sharing ide atau saling menguatkan lah untuk proses perkuliahan yang berat ini. Tapi kalau nggak ada teman-temanku, kayaknya aku putus asa sih guys. Iya. Kalau Eve? dari aku sih itulah jangan saling menjatuhkan juga. Betul, Terus crab mentality iya, nggak boleh guys. jangan saling judge, jangan iri-irian. Betul. Gitu. Terus Kak Ajeng tuh suka gak sih kalau misalnya ada teman kita tuh mengapresiasi kita kecil-kecilan kayak selamat ya keren gitu. Itu salah satu love language aku. Iya kan, Kak? Teman-temanku kalau lagi menang lomba, misal aku biasanya kasih surat kecil gitu sama snack gitu, dia pasti nangis. Kalau kamu nonton ini temanku, iya dia tuh pasti nangis gitu. Jadi menurutku apresiasi kecil itu lebih berdampak sih untuk kita daripada kita diapresiasi besar-besaran tapi fake. Menurutku lebih bagus dikasih perhatian kecil gitu. Itu juga salah satu support woman to woman ya Kak. Iya betul, girl support girl. Udah Kak, pertanyaannya udah habis? Apakah ada lagi? Udah. Ya kita udah di udah. akhir sesi guys. Sedih gak sih? Nggak ada lagi Kak.
Gak ada lagi. Oh, bisa. Oke. Padahal pengen Iya, padahal kayak kita baru bentar jet gitu ya. Berapa menit sih ini tadi? Kayaknya gak ada. Oh ya. Jadi gimana nih Eve, pembahasan yang amat berat? Nggak berat sih Kak, sangat seru. Iya, sangat seru sih, memberikan insight-insight baru buat kita dan para wanita di luar sana gitu. Semoga nanti kedepannya kita lebih aware, terutama buat para ciwi-ciwi, lebih aware tentang upgrade diri kita, tentang upgrade pengetahuan kita. Itu gak rugi kok guys, kalian bakal merasakan manfaatnya di kemudian hari. Oh iya, aku mau tanya dong sekali lagi. Nggak tanya sih sebenarnya. Dari Kak Ajam, pesan untuk perempuan di luar sana apa tuh yang lagi berjuang di pendidikan? Menurutku semangat sih guys, karena nggak ada kata lain selain semangat untuk kita yang memperjuangkan pendidikan kita. Karena jadi wanita itu juga gimana ya, dibilang ringan juga gak ringan banget, dibilang berat juga nggak berat banget. Maksudnya kita itu memperjuangkan mimpi-mimpi kita masing-masing. Jadi support untuk orang lain itu juga penting. Jadi semangat buat kalian wanita-wanita di luar sana yang lagi memperjuangkan pendidikan kalian. Guys, tolong kalau ada teman kalian yang lagi ngejar, lagi ambis dengan pendidikan dia, dengan disupport aja guys, gak usah diceng-cengin, ngapain sih ikut gituan, emang dampaknya apa, gak usah guys, karena kita gak tahu perkataan kita nanti buat dia down selama beberapa tahun mungkin karena satu perkataan itu doang. Jadi lebih baik kita keluarkan kata-kata positif daripada kata-kata negatif yang nanti kalau nggak gitu mending diam ya. Iya, mending diam, please. Ya, mending gitu aja. Udah Eve, hari ini pembahasan kita berat tapi berdaging ya. Sangat seru sih Kak. Seru. Oke guys, sekian dari pembahasan kita hari ini. Nanti kita di episode selanjutnya bakal ngasih kalian cerita-cerita yang seru. Bahkan nanti kalian juga jangan lupa kirim cerita kalian di lingkungan UMK, misalnya ada cerita seru yang kita nggak tahu, yang nantinya mau dibacain dari kita, Pinky Talks Podcast. Kalian bisa banget ketik cerita kalian dan kirimkan di link yang nantinya akan dikasih di sosial medianya. Disediakan di bawah ini. Iya, disediakan di sosial medianya UKM UMK Broadcasting. Dan jangan lupa kalian follow YouTube, IG, dan sosial medianya UKM UMK Broadcasting juga, yang lain. Subscribe juga kalau bisa. Jangan lupa like-nya, share ke teman-teman. Iya, share ke teman-teman. Betul, pokoknya kalian kalau nggak share story, jangan lupa. Aku tagih semuanya satu-satu. Yuk, 1, 2, 3, aku tagih semuanya.